Pada saat ini, sejumlah besar kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan dia meraung kesakitan. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk secara gila-gilaan oleh ratusan juta jarum baja panas membara, dan sepertinya dicekik oleh pisau satu demi satu. Rasa sakit yang hebat membuat orang-orang seperti Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memutarbalikkan tubuhnya. Penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Qin Chen mengejang. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan dunia lain. Sekarang Qin Chen telah mengendalikan darah Raja Kegelapan, dia memang bisa menyerap kekuatan kegelapan. Ketika dia berada di benua Heiyu, Qin Chen menyerap kekuatan sumber gelap dari beberapa kekuatan gelap besar. Tapi itu hanya menyerap sebagian dari sumber kegelapan. Tapi inilah pintu masuk utama invasi benua gelap. Dikabarkan bahwa sisi lain terletak di tanah terlarang di dunia benua gelap. Kekuatan kegelapan yang bergulir memenuhi seluruh dunia cermin. Jumlah dan kekayaannya sama sekali tidak biasa. Apa yang bisa ditanggung orang? Bahkan seseorang sekuat imam besar tidak akan berani menyerap kekuatan kegelapan di tempat seperti ini. Hanya Qin Chen yang memiliki darah Raja Kegelapan. Selain kekuatan kegelapan, ada juga kekuatan sumber iblis dalam jumlah besar di sini. Kedua kekuatan tersebut bercampur menjadi satu, yang tentunya bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Qin Chen meraung, dan tubuhnya terus pecah. Adegan ini sangat menakutkan. Darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan Qin Chen langsung berubah menjadi pria berdarah. Namun dia mengertakkan gigi dan bertahan karena dia tahu betul bahwa dia masih terlalu lemah sekarang. Dia ingin menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi. Dunia cermin ini merupakan krisis sekaligus peluang baginya. Hanya di tempat yang dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, tingkat kultivasinya bisa selangkah lebih dekat. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Qin Chen terus mengeluarkan suara ledakan, tubuhnya runtuh, dan dia dengan paksa menelan kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis. Betapa gilanya ini. Tidak jauh dari situ, Sisi mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan sakitnya Qin Chen, dan dia juga bisa merasakan hati Qin Chen, usahanya yang panik untuk mereka. Di tubuh Sisi, kekuatan 7 warna berkembang, dan kekuatan seluruh sungai sumber iblis mulai bergejolak. Sangguan Waner juga menjadi gila dan berkata bahwa gumpalan kekuatan di tubuhnya bergabung ke dunia ini untuk meringankan rasa sakit Qin Chen. Di kejauhan, terdengar ledakan, imam besar mengaktifkan altar, dan tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, membuat rubah iblis berekor 10 terbang menjauh. Imam besar berkata dengan nada menghina, "Dewa iblis kekacauan kuno, tapi hanya begitu. Jika aku tidak lemah selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa dipermalukan olehmu?" Ucap rubah iblis berekor 10 memiliki wajah jelek dan mata dingin. Meskipun dia telah memulihkan kultivasi kehidupan sebelumnya setelah mendapatkan ekor terakhir, pada saat ini dia sebenarnya sama dengan Hong Huang Zulong, dan kekuatannya belum kembali ke kondisi puncak kehidupan sebelumnya. Imam besar melirik ke arah Qin Chen yang tidak jauh, dan senyuman menghina muncul di sudut mulutnya. Saya pikir apa yang akan dilakukan anak ini adalah langsung melahap terobosan kekuatan di sini. Itu konyol. Jika kekuatan di dunia cermin begitu mudah diserap, saya sudah menyerap semuanya. Kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis adalah kekuatan dua dunia. Meskipun kita, orang-orang di alam semesta ini, dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan kegelapan setelah dikenali oleh klan kegelapan, itu hanya melalui kekuatan eksternal, kita tidak dapat mengendalikannya secara langsung dan mengubah menjadi kekuatan kita sendiri. Alam semesta berbeda, asal-usulnya berbeda, dan aturannya berbeda. Bagaimana bisa kompatibel? Gumam imam besar awalnya khawatir tentang apa yang akan dilakukan Qin Chen, tapi sekarang dia benar-benar lega setelah melihat tindakan Qin Chen. Hanya seorang pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tentu saja, meskipun dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat menelan kekuatan di dunia cermin, imam besar tidak akan hanya menonton latihan Qin Chen seperti itu. Bunuh anak ini dulu dan kendalikan harta karun anak ini. Dunia ini akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Pergi, ucap imam besar berteriak dengan tajam dan melemparkan altar itu dengan kasar dari tangannya. Altar yang semula hanya seukuran telapak tangan,
membengkak tertiup angin dan seketika menjadi berukuran jutaan kaki, berubah menjadi langit luas yang langsung menyelimuti kepala semua orang. Aura hitam turun dengan cepat. Rubah iblis berekor 10 membubung ke langit, dan dia mengambil tindakan. 10 ekornya menari terus-menerus dan melesat ke arah langit, mencoba menahan tekanan dari altar. Tapi imam besar mencibir dan menekan dengan kedua tangannya. Dengan keras, kekosongan berguncang, dan altar ditekan dengan gila-gilaan. Rubah iblis berekor 10 menarik napas, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Sosoknya terus-menerus ditekan. Nak, apa yang kamu lakukan? Apa pendapatmu tentang latihan saat ini? Ucap rubah iblis berekor 10 memandang Qin Chen dan berkata dengan cemas. Namun, Qin Chen acuh tak acuh, hanya menutup matanya, wajahnya garang dan menyeramkan. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sumber iblis melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia telah mencapai momen paling ekstrim. Di dalam tubuhnya, kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sumber iblis bertabrakan satu sama lain dengan gila-gilaan. Setelah memasuki tubuh Qin Chen, kedua kekuatan ini tidak dapat sepenuhnya terintegrasi bersama. Sebaliknya, mereka berada dalam konflik terus-menerus. Tubuh fisik Qin Chen terus-menerus runtuh. Sao Chen, Po Chen, teriak Chen Sisi dan Sangguan Waner mengertakkan gigi. Tubuh mereka mekar dengan cahaya warna-warni dan cahaya gelap, menyatu dengan dunia, mencoba meringankan tekanan Qin Chen. Tapi itu sia-sia. Kedua kekuatan di tubuh Qin Chen sangat dahsyat, seperti bola yang terus membesar namun tidak bisa diserap dan dicerna. Pada akhirnya hanya ada satu akibat yaitu ledakan dan kehancuran. Di kejauhan, Hong Huang Zulong, Sue Sengzu, dan yang lainnya juga menonton dengan gugup. Situasi yang dihadapi Qin Chen sekarang tidak dapat diselesaikan bahkan jika mereka bergegas ke dunia cermin. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan Qin Chen adalah dirinya sendiri. Saat ini, kekuatan di tubuh Qin Chen telah mencapai batas ekstrimnya. Itu bisa meledak kapan saja. Dan saat kekuatan ini akan meledak dengan hebat. Di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan garis keturunan khusus tiba-tiba berkembang. Itu adalah garis keturunan guntur. Kekuatan darah guntur yang tak ada habisnya melonjak dengan cepat di tubuh Qin Chen. Kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis, yang tidak pernah bisa bergabung, dengan cepat bergabung bersama di bawah pengaruh kekuatan darah. Antara langit dan bumi, kekuatan tak berujung berkumpul dan dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Dan kekuatan ini terus meningkat, dan akhirnya mencapai titik yang sangat mengerikan, terus memperkuat tubuh Qin Chen. Tapi budidaya Qin Chen, yang terjebak di kemacetan, ditembus dalam sekejap. Aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen. Dan nafas ini terus membaik. Tertinggi jangka menengah. Puncak jangka menengah tertinggi. Aura di tubuh Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam waktu singkat, dia dipromosikan dari puncak tertinggi di tahap awal ke ranah puncak tertinggi di jangka menengah. Dan, ini masih belum berakhir. Di seluruh dunia cermin, semua kekuatan dibangkitkan dan dituangkan dengan gila-gilaan ke tubuh Qin Chen. Dunia cermin ini adalah tempat kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis bertarung selama ratusan juta tahun. Dan kekuatan di dalamnya telah berkumpul ke tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan di dunia ini, karena konfrontasi selama bertahun-tahun, telah mencapai titik di mana sifatnya sangat mengerikan. Itu bukan lagi kekuatan kegelapan biasa dan kekuatan sumber iblis di dunia luar. Sekarang, kedua kekuatan ini terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Secara logika, bahkan master tertinggi di puncak pun tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan mengerikan tersebut, sementara master tertinggi tahap akhir akan langsung hancur. Tapi tubuh Qin Chen seperti jurang maut, terus-menerus menyerap kekuatan yang melonjak dari langit dan bumi, seolah tak ada habisnya dan tidak pernah berakhir. Kekuatan tertinggi puncak jangka menengahnya berkonsolidasi hingga tingkat yang mencengangkan, dan masih sedikit meningkat. Sejumlah besar kekuatan mengubah tubuhnya secara gila-gilaan. Dengan perpaduan darah guntur, kekuatan ini berubah menjadi kekuatan paling primitif, menyebabkan auranya terus meningkat.
Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Orang yang paling terkejut tentu saja adalah imam besar. Mustahil, ini tidak mungkin. Gumam imam besar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dia tampak gila. Anak di depannya sebenarnya mampu menyerap begitu banyak kekuatan dari dunia cermin, dan dia masih terus menyerapnya, bagaimana cara orang ini melakukannya? Imam besar memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pemuda di depannya memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia terus membiarkannya terus seperti ini, dia pasti akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, tatapan tajam melintas di mata imam besar, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Napas yang mengerikan menyapu tubuhnya, dan altar yang gelap itu seperti benua yang terbakar, dan bergerak dengan keras ke bawah. Dengan keras, bayangan besar dari rubah iblis berekor 10 bergetar secara langsung, tubuhnya mengeluarkan bunyi klik, dan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak dengan gila-gilaan, seolah-olah akan pecah kapan saja di bawah pukulan ini. "Nak, apakah kamu baik-baik saja?" ucap rubah iblis berekor 10 memandang Qin Chen tanpa berkata-kata. Jika dia terus seperti ini, dia tidak bisa lagi bertahan. Tapi Qin Chen tidak menjawabnya, dan lautan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki tubuhnya dengan gila-gilaan. Tatapan tajam melintas di mata rubah iblis berekor 10, dia melihat ke langit, dan aura di tubuhnya segera mulai terbakar. Imam besar di depannya sudah gila, dia hanya bisa menahan serangan lawan dengan membakar sumbernya. Rubah iblis berekor 10 tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertarung mati-matian setelah dia memulihkan tingkat kultivasi sebelumnya. Di zaman kuno, ada banyak sekali penjaga di sekitarnya, dan tidak banyak kesempatan baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Sering kali ketika dia menghadapi pertempuran, ada banyak makhluk Taichu jantan yang bertarung untuknya. Tapi sekarang, dia bekerja keras untuk melindungi jalan manusia. Jika berita ini sampai ke telinga para dewa iblis kekacauan kuno, saya khawatir dewa iblis kekacauan ini akan merangkak keluar dari kubur mereka sambil menangis. Imam besar memandangi rubah iblis berekor 10 dengan mata dingin, sedikit keganasan muncul di matanya, dia mengangkat tangannya, dan dengan keras, sebuah tanda berdarah muncul langsung dari altar yang terbakar. Rune berwarna darah ini berukuran 10.000 kaki, begitu muncul, aura mengerikan meletus, dan seluruh ruang dan waktu mendidih di bawah aura ini. Mata rubah iblis berekor 10 melebar. Rune ini ternyata adalah rune aturan asli, yang berisi aturan utama pengoperasian alam semesta. Imam besar mengabaikannya, hanya melambaikan tangannya, dan rune berdarah itu langsung ditekan. Saat berikutnya, rubah iblis berekor 10 tidak bisa lagi bertahan, dan bayangannya, yang tingginya puluhan ribu kaki, meledak dalam sekejap. Seteguk darah muncrat, dan rubah iblis berekor 10 terbang mundur di bawah tekanan rune berdarah. Ada garis darah tebal di mana-mana di tubuhnya, yang sangat mengerikan. Rubah iblis berekor 10 meraung keras, matanya langsung berubah menjadi darah, dia menjadi gila dan bergegas ke depan lagi. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Qin Chen dan akhirnya mencapai batasnya. Qin Chen merasa seolah-olah ada belenggu yang patah di tubuhnya. Aura yang kuat dan membuat jantung berdebar langsung menyapu. Setelah menerobos ke alam tertinggi puncak jangka menengah, Qin Chen membuat terobosan lain dan langsung mencapai alam tertinggi tahap akhir. Setelah menerobos ke alam tertinggi selanjutnya, aura Qin Chen akhirnya melambat. Menerobos begitu banyak sekaligus, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di sini, Qin Chen masih perlu mencerna kekuatan yang dia serap sebelumnya. Tentu saja, yang lebih penting adalah setelah mencapai alam tertinggi tahap selanjutnya, jika ingin meningkatkan, bukan hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan pemahaman tentang aturan. Qin Chen meraung panjang, dan aura mengerikan keluar. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang terlihat ngeri. Anak ini, setelah imam besar menjatuhkan rubah iblis berekor 10 lagi, dia menoleh dengan kaget dan marah, merasakan aura di tubuh Qin Chen, dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Mata Qin Chen langsung tertuju pada imam besar. Namun, dia tidak menyerang imam besar,
melainkan menoleh ke arah Chen Sisi dan Sangguan Waner. Saat ini, Qin Chen dengan jelas melihat hubungan antara Sisi, Waner dan dunia ini. Satu demi satu, pembuluh darah muncul antara langit dan bumi. Itu adalah kekuatan aturan yang dibentuk oleh dunia cermin. Jika kekuatan aturan tersebut langsung dihancurkan, pasti akan mempengaruhi keselamatan Sisi dan Sangguan Waner. Namun, tidak ada solusi. Qin Chen mengangkat tangannya dan menggedor, pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis langsung muncul di samping Qin Chen. Kekuatan di tubuh Qin Chen mengalir kedua harta karun ini dalam sekejap. Mendengar ledakan, pohon iblis 10.000 dunia berkembang pesat dan berubah menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi di atas langit, berdiri di antara langit dan bumi, menopang seluruh dunia cermin. Segera setelah itu, pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, dan dia menebas dengan pedang menuju kekosongan di atas Chen Sisi di depannya. Cahaya pedang menyala dan kekosongan terbuka secara langsung. Kekuatan mengerikan yang menekan Chen Sisi terputus dalam sekejap dan runtuh dalam sekejap. Dalam sekejap, asapnya menghilang, dan sebab serta akibat yang tak terhitung jumlahnya lenyap. Sao Chen, ucap Chen Sisi, tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Penindasan selama bertahun-tahun telah membuatnya merasa sangat malu, tetapi pada saat ini, dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan semuanya hanya jatuh pada Qin Chen. Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya membuahkan hasil. Sao Chen, ucap Chen Sisi sambil tersenyum. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya, dan hanya Sisi yang tersisa. Ada darah menggantung di sudut mulutnya. Berdiri di alam semesta hampa yang tak berujung ini, dia tampak begitu sakral dan menakjubkan, seolah tak ada sesuatu pun di alam semesta yang bisa menandinginya. Sisi, ucap Qin Chen juga berbisik, berjalan menuju Sisi selangkah demi selangkah, dan memeluk Sisi dengan kuat di depan semua orang. Ini adalah satu-satunya pemikirannya saat ini. Bukankah upaya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk saat ini? Mereka berdua tidak banyak bicara, dan mereka berdua memahami perasaan satu sama lain. Merasakan hangatnya suhu tubuh Qin Chen, Sisi merasa sangat lega sesaat. Ia hanya berbaring di pelukan Qin Chen, tidak pernah ingin dipisahkan seumur hidupnya. Pada saat ini, kekuatan kegelapan yang bergulir dan kekuatan sungai panjang sumber iblis melonjak antara langit dan bumi, mengganggu pencelupan mereka berdua. Kekuatan bergulir menyapu seperti lautan luas dan terus menekan Chen Sisi. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Seluruh dunia cermin sedang mendidih. Ketika Sisi dibawa ke sini dari tempat ujian di surga, justru karena beberapa perubahan telah terjadi di dunia cermin ini maka dia perlu ditekan di sini. Sekarang Sisi telah kehilangan kekuatannya, dunia mendidih dalam sekejap. Tampaknya seperti akhir akan datang. Qin Chen mengangkat kepalanya, menghadapi kekuatan mengerikan di atas kepalanya, dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang panjang besar yang mencapai langit melintasi dunia. Seluruh dunia cermin terpecah menjadi dua dunia berbeda di bawah pedang Qin Chen. Kekuatan kegelapan dan kekuatan sungai panjang sumber iblis sebenarnya dipisahkan sedikit demi sedikit. Aturan dunia ini tidak dapat menahan kekuatannya, dan dipotong oleh Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang sangat ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. Ini sungguh menakutkan. Satu pedang memotong kekuatan gelap yang telah melawan sumber iblis selama ratusan juta tahun. Jika menyebar, dapat mengguncang seluruh alam semesta. Cara seperti itu tidak bisa dicapai dengan mengandalkan kekerasan, sungguh menakutkan. Di sisi kekuatan kegelapan, kekuatan kekerasan berfluktuasi, dan nafas gelap yang tak berujung bergulir, seolah-olah iblis datang, marah dan mengaum. Dan dalam kekuatan ini, sebuah angka berfluktuasi. Chen, guru, dia. Ucap Chen Sisi berbicara dengan tergesa-gesa. Sosok itu tak lain adalah Sangguan Waner. Serahkan padaku. Ucap Qin Chen membawa Chen Sisi dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gelombang kegelapan yang tak berujung. Mengikuti jejak Qin Chen, kekuatan kegelapan di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, seolah-olah para bangsawan bertemu dengan raja mereka. Kemudian, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen meledak dalam sekejap, dan kekuatan kegelapan yang mengejutkan naik ke langit, seperti semburan gunung atau tsunami, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Sangguan Waner.
Dengan raungan, Sangguan Waner, yang berubah menjadi wujud Tao, perlahan mengeras dan muncul di bawah kekuatan darah Raja Qin Chen. Reuni Tao, bagaimana mungkin? Di kejauhan, imam besar dan yang lainnya tercengang. Seseorang yang bertransformasi menjadi Tao sama dengan menyatukan dirinya dengan langit dan bumi, dan menyatu dengan langit dan bumi, ini adalah proses yang tidak dapat diubah. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam tubuhnya terdapat benih-benih kehidupan peninggalan Qin Chen yang dimiliki oleh Sangguan Waner. Dapat dikatakan bahwa nyawa Sangguan Waner telah menyatu dengan nafas Qin Chen. Selama ia mempunyai kekuatan yang cukup, selama transformasi belum sepenuhnya selesai, Qin Chen dapat mengambil kembali Sangguan Waner dari proses transformasi. "Waner, kamu sangat bodoh." Gumam Qin Chen, matanya menunjukkan sedikit sakit hati. Jelas sekali Sangguan Siarlah yang mengkhianatinya saat itu, namun ia menanggung semua dosanya, merusak penampilannya, dan merobek jubah Sangguan Waner. Sisi juga harus bersatu kembali dengan dirinya sendiri dan mengubah dirinya menjadi Tao. Segala keluhan dan keluh kesah telah hilang sejak Sangguan Siar meninggal dan Sangguan Waner rela jatuh ke dalam jurang iblis demi dirinya dan Sisi. Sekarang berdiri di depan Qin Chen, dia hanyalah seorang wanita tak berdaya, seorang wanita malang yang menderita penyiksaan dan perjuangan batin. "Waner, kemarilah," panggil Qin Chen. "Guru," ucap Sisi juga berbicara. "Po Chen," ucap Sangguan Waner menatap kosong ke arah Qin Chen dan Sisi, air mata mengalir di wajahnya tanpa suara, tapi dia tersenyum bahkan saat dia menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan. "Semua orang sialan ini, pergilah ke neraka." Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar, dan imam besar meraung dengan mata yang galak. Situasi di depannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Rencana yang telah dibangun selama ratusan juta tahun kini akan segera hancur. Bisa dibayangkan kegilaan di hatinya. "Kalian, kenapa tidak menyerah? Kemarilah dan mati." Pada saat ini, imam besar berteriak keras dan penuh dengan niat membunuh. Dia membanting altar ke tubuhnya. Dalam sekejap, aura gelap yang mengerikan melonjak dari tubuh imam besar, dan kekuatan aslinya langsung berubah menjadi kegelapan. Sebagai gantinya, kegelapan menelan segalanya, seperti celah yang terbuka di neraka, dan kemudian secara bertahap menyelimuti bumi. Di tubuhnya, tanda gelap bermekaran satu demi satu, berkembang menjadi makna tertinggi. Rambutnya acak-acakan, dia memegang tongkat di tangannya, dan matanya seperti burung nasar, dingin dan aneh, membuat banyak pria kuat gemetar ketika melihatnya. Saat ini, dia sangat kuat, secara langsung mengintegrasikan altar gelap. Aura gelap begitu kuat hingga melonjak dari topi Tianling, menyebabkan langit mengaum dan bergetar. Dia seperti iblis tak tertandingi yang bermanifestasi di dunia manusia dan memiliki fenomena aneh. Di bawah kakinya terdapat mayat banyak makhluk tertinggi. Darah mereka mewarnai seluruh kehampaan menjadi merah, dan energi pembunuh mereka melonjak ke langit. Penglihatan ini, pemandangan mengerikan yang muncul, membuat kulit kepala orang mati rasa. Sekarang dia seperti orang gelap yang berkuasa yang datang dari tahun-tahun prasejarah itu. Imam besar mendekat selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah maju, seluruh dunia bergetar, dan kehampaan mengaum dan beresonansi dengannya. Kekuatan semacam ini, aura dingin ini, sangat menusuk hati. Semua orang kuat yakin bahwa jika mereka benar-benar terkena, banyak orang yang hadir akan meledak di tempat dan hancur secara fisik dan mental. Imam besar saat ini tidak bisa agresif, ia langsung mengintegrasikan kekuatan kegelapan. Cara seperti itu sama dengan mencemari dirinya sendiri dan akan ditolak oleh alam semesta. Namun, dia tidak punya pilihan lain dan situasinya telah mencapai titik yang sangat berbahaya. "Sao Chen," ucap Sisi dan Waner memandang Qin Chen dengan gugup dan memegang tangan Qin Chen. Rubah iblis berekor 10 juga kembali dengan cepat dan menatap imam besar dengan saksama, dengan ketakutan di matanya. "Nak, orang ini telah berubah menjadi kegelapan. Aku khawatir ini merepotkan sekarang. Mari kita bergabung dan berjuang untuk keluar dari dunia ini." Selama dia meninggalkan lingkup kekuatan kegelapan dan memasuki dunia iblis, orang ini pasti akan diserang oleh alam semesta. Kata rubah iblis berekor 10 dengan penuh semangat.